Shalom. Selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan. Kita kembali dapat beribadah kaum wanita walaupun masih secara online. Tapi saya percaya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dimanapun dia berada bersama-sama dengan kita. Mari ibu-ibu di rumah bersama dengan saya di tempat ini kita sama-sama mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, hanya dekat Allah saja, rasa tenang hati kita. Haleluya. Kau sertai jalanku.
siang hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kaum ibu pada siang hari ini. Kami mau undang Engkau Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan melingkupi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Mari ibu-ibu bersama-sama dengan ibu-ibu di tempat ini, Ibu Rode dan Ibu Jen, kita mau bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amen. Engkaulah Tuhan kami, Amen. Engkau Raja kami. Haleluya. Haleluya. melewati hari demi hari. Mari ibu-ibu kita tetap memuji dan meninggikan Tuhan. Bersama Yesus kita mau lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita bersama. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus
memuji meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita rindu untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus tertuju pada Tuhan. Kita mengangkat pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Tak satu pun
pada siang hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, hanya inilah permohonan kami di hadapan-Mu dan persembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau sangat baik buat kami Bapa. Boleh kami ada pada siang hari ini, khususnya kaum wanita Antioquia Tuhan, dimanapun berada Tuhan, baik yang nonton YouTube channel Tuhan, Tuhan Kau berkati mereka Tuhan, melalui puji-pujian kami ini Bapa, sebagai uap yang khusus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa kami. Sebentar lagi kami mau dengarkan dari firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, mau menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu boleh kekuatan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak bisa Tuhan di dunia ini yang panah ini Tuhan. Tetapi karena firman-Mu Tuhan, menguatkan iman kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami, pakailah hamba-Mu Tuhan, bibir mulutnya Tuhan, biarlah Engkau berkata-kata di dalam bibir mulutnya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat siang Ibu Gembala. Selamat siang Ibu-ibu KW Antioquia Tebet. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, berkat kemurahan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan, saya merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan selama situasi dan kondisi yang susah seperti ini. Saya juga berharap kepada ibu-ibu Antioquia juga dalam keadaan sehat. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu. Puji Tuhan. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan, betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya ya. Pertama, saya mau menyaksikan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah melayani keluarga kami dalam pernikahan kudus, pemberkatan nikah kudus, Andrew Gosal, keponakan saya. Terima kasih. Juga saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau cucu saya Patricia dapat diterima melalui beasiswa di Universitas Binus Alam Sutra dan mendapat beasiswa 100%, artinya pembebasan gedung. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, saya mau menyaksikan 2 minggu yang lalu saya ada sedikit musibah karena meteran listrik di Ben Hill itu terbakar. Jadi saya hanya sebut nama Yesus. Yesus, Yesus tolong saya, kasihani saya. Tolong, saya hanya perintahkan kepada anak saya, bawa anak-anak keluar dengan kekuatan yang dari Tuhan, tentunya berkat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya hanya siram dengan 4 ember air dan apinya begitu besar, warnanya merah dan berasap hitam. Saya hanya takut itu meteran kan bisa meleduk gitu kan. Jadi saya perintahkan sama anak-anak saya, bawa anak-anak keluar. Dan anak saya juga begitu panik kalau buka pintu gembok itu ya. Jadi agak susah sedikit, tapi saya merasakan semua adalah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya mau membawa tema renungan saya pada siang hari ini adalah menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Ya, kita dapat masih menikmati dan bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu, ayo kita mau lihat firman Allah di dalam Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7, firman Allah berkata demikian.
Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Dan saya mau sambung lagi di dalam ayat firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan, ada dua persamaan di dalam pasal ini. Yang pertama di dalam Nahum 1 ayat 7, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan dalam Mazmur 34 ayat 9, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan, kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ya, yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami ya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan juga menceritakan bagaimana umat Israel harus berjuang dan berperang untuk menuju tanah Kanaan. Umat Israel harus berjuang dan berperang. Jalan menuju tanah Kanaan itu dikatakan bergunung-gunung, berliku-liku, berlembah-lembah, dan banyak musuh yang harus dihadapi oleh umat Israel. Ya, kita tahu Tuhan membawa umat Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Tanah Kanaan adalah suatu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tanah Kanaan itu baik dan luas. Tanah Kanaan itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah perjanjian Tuhan kepada umat Israel. Kalau mereka benar-benar setia, mereka akan dibawa ke sana. Ya, puji Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan selalu baik kepada umatnya. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita yang setia. Rancangan yang indah atas kehidupan umatnya, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, yaitu yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Kalau kita bisa baca itu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Itulah rancangan Tuhan bagi kita umatnya. Rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi kita di dalam dunia ini mungkin tidak ada harapan dan tidak ada kepastian. Kalau kita mau berkata sampai kapan kita di sini memakai masker, kita tidak tahu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Dan contoh yang nyata bagi penyertaan Tuhan adalah kepada umat Israel, yaitu waktu itu umat Israel mengalami penindasan dari bangsa Mesir. Begitu menderitanya umat Israel, dan Tuhan tahu penderitaan umatnya. Tuhan mengerti keadaan umat Israel yang waktu itu menderita karena ditindas oleh bangsa Mesir. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Dia bukan Allah yang terlelap untuk membiarkan umatnya menderita. Sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 125, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Kita percaya kalau Tuhan memelihara hidup kita, penyertaannya nyata di dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir dan takut terus menerus ya. Keadaannya memang seperti ini.
Bukan kita sendiri yang mengalami, tetapi negara-negara lain juga. Kita hanya bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia supaya cepat-cepat virus corona ini berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan ya. Kalau juga di dalam 1 Petrus 2 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, kita umat Tuhan merasakan selalu kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan juga penyertaan Tuhan yang besar ada di dalam hidup umatnya dan juga kita ibu-ibu Antioquia. Mari ibu-ibu Antioquia kita terus mendukung Bapak Ibu Gembala kita yang melayani di gereja lokal kita. Apapun keadaan, situasi, kondisi gereja lokal kita percaya Tuhan selalu memulihkannya. Tuhan dapat memulihkannya. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya untuk memulihkan situasi gereja lokal kita. Puji Tuhan ya. Mungkin banyak yang hendak saya sampaikan, ayat-ayat kekuatan bagi kita di tengah situasi yang seperti ini. Tetapi Tuhan, kekuatan Tuhan selalu menyertai kita. Dalam Ibrani mengatakan, firman Allah berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan firman Allah yang lain di dalam Matius 28 mengatakan, aku dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikian kami percaya renungan pada siang hari ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan semangat bagi kita. Seperti Paulus katakan waktu dia berada di dalam penjara, tetap semangat, tetap bersukacita. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semua kita tetap berdoa, makin setia apapun yang kita hadapi situasi seperti ini. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita ya. Puji Tuhan, haleluya. Kami percaya, kami juga berdoa buat Tante Lenda, Tante Bea, semua. Salam sehat, salam dikuatkan Tuhan, dihiburkan Tuhan. Juga ibu-ibu Antioquia Tebet semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan pada siang hari ini. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengar bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita dalam menghadapi situasi saat ini. Mari ibu-ibu, kita mau akhiri ibadah kita, ibadah kaum wanita kita pada siang hari ini. Saya undang ibu-ibu yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan pada siang hari ini. Haleluya.
Puji Tuhan, Ibu-ibu saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan kembalilah aktivitas masing-masing. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.